Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku kelas 10 jurusan TKJ SMK Bakti Praja Dukuwaru yang saya hormati, dimanapun saja Anda berada, juga para penyimak channel YouTube kami Komputer Tutorial Center. Selamat bergabung kembali bersama saya Ahmad Hanif melalui channel YouTube Komputer Tutorial Center. Kali ini saya akan mencoba belajar tentang garis yang merupakan salah satu alat untuk membuat gambar tertentu dalam desain grafis menggunakan Corel Draw. Ya, kita pelajari dulu tentang garis secara teori. Di garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Jadi yang namanya garis itu merupakan gabungan dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Semakin rapat maka garis itu akan semakin nyambung, ya. Ada garis yang lurus yang benar-benar rapat, ada garis yang putus-putus, ya. Itu teori secara umum tentang garis. Ada beberapa macam garis, ya. Ini ada garis lurus, ada garis melengkung, kemudian ada garis zigzag, ada juga garis melengkung yang tebal tipis, ya. Beberapa model garis, ya. Ada garis yang bentuknya vertikal atau berdiri, ya, atau lurus ke atas. Ada yang horizontal atau lurus ke samping. Ada juga yang lurus ke miring, ya, lurus miring, atau yang disebut dengan diagonal. Ada yang lurus, ada yang putus-putus, ada yang titik-titik. Ya, ini beberapa model garis. Nah, kemudian garis secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu garis alamnya dan garis buatan. Garis alamnya itu garis yang terbuat secara alami. Ya, contohnya misalkan dalam gambar seperti ini. Ini ada garis. Garis ini terbuat secara alami. Tidak ada manusia satupun yang menciptakan garis seperti ini, ya. Yang menciptakan ya Tuhan semesta alam, ya. Ini garis yang tidak dibuat oleh manusia, ya, namanya garis alami. Kemudian yang kedua ada garis buatan. Garis buatan itu garis yang sengaja dibuat, ya. Contohnya misalkan garis gambar ini. Ini ada beberapa garis yang saling tersambung, ya, sehingga membentuk sebuah gambar tertentu. Itu namanya garis yang sengaja dibuat. Kemudian ada juga garis yang tidak sengaja dibuat, ya, karena garis itu timbul karena faktor tertentu. Misalkan kita menempelkan beberapa warna, maka secara otomatis ada garis yang tercipta atau yang muncul, ya. Ini yang dimaksud dengan garis yang tidak sengaja dibuat, ya. Kemudian dalam teori tata letak atau biasa kita sebut dengan istilah layout, garis ini memiliki beberapa fungsi, ya. Yang pertama sebagai pembatas, ya, batas antara gambar yang satu dengan yang lain, batas antara warna yang satu dengan warna yang lain, dan seterusnya. Kemudian bisa menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak, dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Ya, jadi dari garis itu ada ekspresi yang muncul sehingga ada kesan tertentu pada garis tersebut, ya. Ini fungsi yang ketiga, memberikan kesan pada visual design. Ada kesan tegas, luas, dinamis, dan seterusnya, ya. Ini model-model garis, ya. Jadi garis kalau kita lihat kesannya itu ada beberapa macam, ya. Yang pertama garis vertikal yang lurus ke atas, itu kesannya stabil, ya, atau statis, tenang, memiliki kekuatan dan kemegahan. Kemudian garis horizontal itu yang lurus ke samping. Ini dapat mengungkapkan kesan tenang, kemudian berwawasan luas, ya. Kemudian ada garis putus-putus, ya, garis putus-putus ini mengungkapkan kesan gerak dan gelisah. Kemudian garis silang atau diagonal
Ini dapat mengungkapkan kesan gerak, ringan, dinamis, tegang, dan ragu. Ya, garis silang atau diagonal yang miring. Kemudian garis lengkung. Ini dapat mengungkapkan kesan luwes, lamban, irama, dan santai. Garis zigzag, ya, garis zigzag itu seperti ini. Itu berkesan gairah, semangat, dinamika, atau gerak cepat. Dan yang terakhir garis spiral. Spiral itu yang kayak apa namanya, obat nyamuk ya, atau perperan, kalau orang Tegal mengatakan perperan. Itu memberikan kesan kelahiran atau gelombang kekuatan. Ya, itu teori tentang garis. Nah, sekarang bagaimana kita membuat sebuah garis ya dengan menggunakan CorelDRAW. Ya, untuk membuka program CorelDRAW, ini yang pertama bisa kita lihat pada layar desktop. Pada layar desktop ini, kalau misalkan di sini sudah muncul CorelDRAW, maka bisa kita klik 2 kali. Atau melalui menu Start, kemudian kita ketikkan di sini Corel. Ya. Kalau di sini muncul, tinggal kita klik saja. Kalau tidak muncul, berarti kemungkinan belum terinstall komputernya. Nah, sekarang kita buka CorelDRAW. Ini tampilan awal ketika kita membuka program CorelDRAW. Ada new document. New document itu fungsinya untuk membuat lembar kerja baru atau membuat dokumen baru. Ya. New from template itu fungsinya untuk membuat dokumen baru yang ada template-nya. Ya. Kemudian di bawahnya itu ada open recent. Ini template itu maksudnya rancangan ya, sudah ada rancangannya, jadi kita tinggal ngedit saja. Nah, open recent itu akan muncul beberapa file yang terakhir kali dibuka ya. Ini ada beberapa file yang terakhir dibuka ya. Tentu saja kalau misalkan kita membuat sebuah gambar, membuat desain dengan CorelDRAW, kemudian kita simpan, ini yang terakhir itu akan muncul. Ini ada 15 file terakhir ya. File terakhir dibuka itu ada di open recent. Nah, kemudian para penyimak semuanya, ini kalau kita lihat pada tampilan CorelDRAW, ini namanya menu bar ya. Kemudian ini toolbar, ini toolbox, dan ini color box ya. Kita sekarang membuat dokumen baru. Kita klik new document ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama name. Ini kita isi terserah nama dokumen yang akan kita buat. Kalau tidak, secara otomatis akan muncul untitled one. Ya. Kemudian untuk size, ini ukurannya. Ukuran dokumen yang akan kita buat itu kita atur di sini. Di sini ada beberapa pilihan ukuran yang bisa kita buat. Ya. Mau menggunakan ukuran A0, A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, dari ukuran ini nanti akan muncul tampilannya di sini. Ya. Kalau menggunakan kertas biasa, kita umumnya ada kertas HVS ukuran A4 dan F4 ya. Kalau kita beli di toko kertas itu ukuran segitu. Ya. Kalau A4 ini ada di sini. Ukurannya adalah 21 x 29,7 cm. Ini kalau kita atur satuannya di sini ada milimeter, ada inch dan seterusnya. Kali ini saya menggunakan sentimeter. Ya, jadi A4 itu ukurannya 21 cm kali 29,7 cm. Ya, atau menggunakan ukuran F4. Kalau F4 itu di sini tidak ada. Sehingga harus kita atur sendiri. Ukurannya itu 21,5 kali 33 cm. Ya. Kemudian di bawahnya ada number of page. Ini untuk mengatur jumlah halaman yang akan kita buat itu berapa. Ya, jumlah halamannya. Kemudian yang selanjutnya ada primary color mode. Model warna primer atau model warna dasar. Apakah mau menggunakan RGB atau menggunakan CMYK. Kalau RGB itu red, green, blue. Artinya warna dasarnya adalah hijau,
merah, hijau, dan biru ya, red, green, blue ya. Atau menggunakan CMYK yang umum kita gunakan, itu berarti warna dasarnya ada 4 ya. Ada cyan, magenta, yellow, black. Cyan itu berarti warna biru muda seperti ini, kemudian magenta itu merah muda seperti ini, kemudian yellow itu warna kuning, black itu warna hitam. Nah, kemudian berikutnya ada rendering resolution. Rendering resolution itu untuk mengatur ukuran resolusi. Kita itu mau menggunakan resolusi berapa. Semakin tinggi resolusinya, maka gambarnya akan semakin bagus ya. Gambarnya akan semakin bagus. Dicetak dengan ukuran besar sekalipun, itu gambarnya akan bagus, tidak akan pecah ya. Itu kalau resolusinya besar. Semakin kecil ya gambarnya tidak akan bagus ya, kecuali kalau misalkan kita memang membuat desain gambar yang dicetak dengan ukuran kecil. Contohnya misalkan kartu nama, itu ukurannya kecil sehingga resolusinya tidak perlu terlalu besar ya. Satuan dari resolusi adalah dpi, dot per inch. Dot itu titik, berarti kalau misalkan resolusinya 100 dpi berarti 100 titik dalam 1 in ya. Makanya semakin besar itu semakin baik pula, bagus pula, semakin tajam, semakin jelas gambarnya ya. Kalau yang paling besar ini ukuran 300 dpi ya. Ini saya atur saja ukuran 100 dpi ya. Setelah ini kita atur, kemudian kita klik OK. Nah, ini tampilan awal lembar kerja dari CorelDRAW. Lembar kerja CorelDRAW seperti ini. Ini seperti yang tadi saya katakan, ini namanya menu bar. Ada file, edit, view, dan seterusnya. Kemudian yang icon-icon di bawahnya ini namanya toolbar. Ada new, ada open, ada save, ada print, dan seterusnya. Kemudian yang di samping kiri ini ada namanya toolbox ya. Kemudian yang di samping kanan yang warna-warna ini namanya color box ya. Kemudian di bawahnya ini ada yang namanya ruler. Ruler ini untuk mengatur penempatan atau tata letak dari gambar ya. Maka akan lebih bagus kalau misalkan koordinat pada pojok kiri atas lembar kerja ini adalah koordinatnya 00. Ini 0, kesininya 0 ya. Kalau sekarang koordinatnya bukan 00, maka harus kita tarik dulu, klik dan drag dari sini ya. Klik dan drag dari ruler pojok kiri atas. Ini klik, kemudian kita drag ya. Sampai kemudian garis putus-putus ini benar-benar nempel pada garis pada lembar kerja. Setelah itu kita lepas ya. Maka ini sudah koordinatnya 00. Ini untuk memudahkan kita ketika menempatkan gambar di lembar kerja. Nah, kemudian pada toolbox di sini ada beberapa macam. Ini akan saya jelaskan beberapa saja dulu. Yang pertama ini pick tool. Pick tool itu untuk menseleksi, memilih ya, mengatur posisi dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua shape tool, ini untuk mengedit objek ya. Kemudian ini crop tool untuk memotong gambar ya. Ini zoom tool untuk memperbesar atau memperkecil tampilan ya. Kemudian ini freehand tool untuk membuat garis. Nah, sekarang kita coba untuk membuat garis, kita bisa menggunakan freehand tool ya. Kalau kita klik di pojok ini tanda panah, ada beberapa model garis yang bisa kita buat ya. Ini saya jelaskan 3 saja dulu. Yang pertama freehand. Freehand itu untuk membuat garis. Caranya adalah dengan cara klik, kemudian kursor kita lepas, kita geser kursor ke kanan atau ke kiri, ke atas, ke bawah, ke samping ya. Ini bisa ya. Ketika kita geser maka akan muncul garis yang kita buat ya. Garis ini sepanjang apa tergantung kita kliknya di mana ya. Ini belum lurus. Kalau misalkan kita lurus tinggal kita atur saja, misalkan seperti ini, baru kita klik ya. Ini sudah terbentuk sebuah
garis. Nah, sekarang yang kedua itu two point line. Ini bedanya, kalau tadi klik kemudian dilepas kursornya, kalau ini klik dan drag. Ya, ketika klik dan drag maka akan muncul garis. Ya, panjangnya seberapa, misalkan segini, baru kita lepas kursornya maka akan muncul sebuah garis. Dan yang ketiga itu Bezier. Bezier itu untuk membuat beberapa garis yang saling terhubung. Ya, caranya kita klik, ketika kita klik ini akan muncul titik biru. Ya, kita geser kursornya tanpa di drag itu tidak akan muncul garis. Tetapi ketika kita klik sini, ya ini sudah muncul garis. Ketika kita klik ke bawah muncul juga garis yang tersambung. Ketika kita klik ke sini muncul garis lagi. Ketika kita klik ke sini juga muncul garis lagi. Ya, ini sudah ada beberapa garis yang tersambung. Ya, kemudian ketika kita menggunakan shape tool, ya kita bisa untuk mengedit. Kita luruskan misalkan garis ini, ya seperti ini misalkan. Ya, kemudian ketika kita luruskan dengan yang di bawahnya, ini bisa kita luruskan dengan cara klik dan drag ditarik ke kiri. Ya, ini juga sama, kita luruskan. Ya, kemudian kita tarik ke atas. Ini sudah lurus. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat garis lengkung? Ya, ini masih dengan menggunakan shape tool. Ya, kita klik pada garis ini, kemudian kita gunakan convert to curve. Ya, convert to curve, kita klik, kemudian kita tarik ke bawah, misalkan seperti ini. Ya, ini kita klik, kemudian pilih convert to curve, kita klik ke atas. Ya, kemudian kita klik sini. Ya, ini juga sama untuk membuat garis lengkung, convert to curve, kita tarik ke kanan. Ya, ini juga sama, misalkan seperti ini, kita klik, tarik ke kiri. Ya, maka sudah membentuk 4 garis lengkung yang saling terhubung. Untuk memilih kita bisa menggunakan pick tool. Ya, memilih gambar, objek gambar. Ini misalkan ini mau dihapus, kita klik, kemudian kita klik delete pada keyboard. Ini juga sama, klik delete pada keyboard. Kalau misalkan ini mau kita atur, bisa kita klik. Ya, misalkan kita perbesar, misal seperti ini misalkan. Ya, misalkan kita buat lagi, tambahkan ini menggunakan Bezier. Ya, klik, 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 misalkan seperti ini. Ini tinggal kita luruskan saja dengan menggunakan shape tool. Ini kita klik titiknya. Ya, kita atur seperti ini, kemudian kita luruskan, misalkan ini. Ya, kita klik dan drag ke atas sehingga menjadi lurus. Ya, seperti ini. Kemudian biar posisi persis di tengah antara gambar ini bisa kita sambil menekan tombol shift. Kemudian ini syaratnya harus pick tool ya. Sambil menekan tombol shift kita klik gambar yang ini, klik. Nah, kemudian kita pilih ini, Elidge and Distribute. Kalau ini enggak muncul, bisa kita cari di ini. Ini kita klik. Ya, kemudian kita pilih Elidge Center Horizontally. Nah, ini seperti ini. Ini bisa kita kasih warna, misalkan ini warna merah.
ini warna oranye ya, misalkan seperti ini. Ini sudah menjadi sebuah gambar tampak ya. Ya, demikian para pemirsa. Kalau misalkan mau kita simpan, tinggal kita klik file, save as ya. Kemudian kita simpan di sini, misalkan pada local disk E desain, kita simpan misalkan kampak ya. Kita klik save ya, kita tutup. Demikian para pemirsa, para penikmat dari channel YouTube Komputer Tutorial Center CTC Mania ya. CTC Mania, monggo silahkan bisa dipraktekkan sendiri. Para siswa-siswiku juga bisa mempraktekkan apa yang sudah kalian perhatikan tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.